Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya komputer itu bisa ngambil keputusan, mulai dari game favorit kamu, sampai aplikasi mobile banking, semuanya itu bergantung pada satu ide inti yang simple tapi super kuat, logika if. Yuk, kita bongkar bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba deh bayangin, gimana sebuah game tahu kapan karakter kamu harus naik level? Atau gimana aplikasi di HP bisa tahu kalau password yang kamu masukin itu benar? Jawabannya, ternyata jauh lebih sederhana dari yang kita kira. Dan semuanya balik lagi ke satu konsep logika dasar. Kita semua familiar banget sama aturan ini kan? Ada satu kondisi, yaitu nilai ujian, dan ada dua kemungkinan hasil yang jelas banget. Nah, ternyata persis kayak ginilah cara komputer berpikir, tapi dalam skala jutaan kali lebih cepat. Oke, sekarang ayo kita gali lebih dalam lagi. Gimana ceritanya sebuah mesin yang dasarnya cuma bisa nurutin perintah, bisa seolah-olah memutuskan sesuatu? Apa sih rahasianya? Sebenarnya nih, di level paling dasar, komputer itu nggak punya kemauan sendiri loh. Dia itu cuma kayak robot super patuh yang ngerjain persis apa yang kita suruh, baris demi baris kode. Nah, ini dia bagian ajaibnya. Kalau komputer cuma sekedar pengikut perintah yang kaku, gimana caranya dia bisa ngalahin kamu main catur, atau ngasih rekomendasi film, atau bahkan nyetir mobil sendiri? Jawabannya ada di logika. Logika inilah yang kita sebut sebagai logika if. Anggap aja ini tuh kayak balok Lego paling dasar yang dipakai buat membangun semua software canggih yang kita pakai setiap hari. Intinya begini, logika if itu tugasnya kayak penjaga gerbang. Dia cuma ngajuin satu pertanyaan simple yang jawabannya cuma bisa ya atau tidak. Kalau jawabannya iya, gerbangnya kebuka dan sebuah perintah dijalankan. Kalau tidak, ya udah nggak terjadi apa-apa. Simple kan? Ini persis banget kayak nemu pertigaan di jalan raya. Program kita itu ngelihat sebuah rambu, yaitu kondisinya. Kalau kondisinya benar, programnya bakal belok ke satu arah. Kalau salah, ya dia bakal lurus terus. Bedanya, komputer itu bisa menghadapi pertigaan kayak gini jutaan kali setiap detiknya. Prosesnya selalu ngikutin 3 langkah ini. Pertama, cek kondisi. Kedua, kalau kondisinya benar, jalanin perintah A. Ketiga, kalau salah, jalanin perintah B. Alur yang kelihatannya sederhana inilah yang jadi fondasi dari semua kecerdasan buatan. Oke, teori cukup. Yuk, kita balik lagi ke contoh ujian tadi dan kita lihat gimana ide abstrak ini bisa diterjemahin jadi instruksi konkret yang bisa dimengerti sama komputer. Oke, kita bikin ini jadi nyata ya. Anggap aja nilai ujian kita adalah 80. Ini satu-satunya data yang komputer punya. Sekarang, gimana caranya komputer tahu harus ngapain dengan angka ini? Nah, inilah pertanyaan yang harus dijawab sama komputer. Bukan pertanyaan subjektif kayak, apakah nilainya bagus? Tapi pertanyaan matematis yang spesifik banget. Apakah angka 80 lebih besar dari atau sama dengan 75? Jadi komputer langsung melakukan perbandingan dan menemukan kalau pernyataan itu benar. Karena benar, maka komputer langsung menjalankan tindakan yang udah diprogram sebelumnya, nampilin pesan kelulusan. Dan ini nih bagian yang paling keren. Coba lihat gimana ide yang sama persis, ini kelihatan dalam 2 bahasa pemrograman yang beda. Di kiri, ada Python yang pakai teks. Di kanan, ada Scratch yang pakai balok visual. Tampilannya boleh beda, tapi aturan utamanya, logika jika makanya, itu tetap sama persis. Inilah konsep universal dalam dunia coding. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi kalau jawabannya ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, gimana kalau jawabannya tidak? Nah, disinilah bagian kedua dari teka-teki ini muncul. Disinilah else masuk, yang artinya jika tidak. Anggap aja else ini sebagai rencana B. Jadi, kalau kondisi if yang gak terpenuhi, program gak akan diam aja. Dia bakal langsung menjalankan perintah apapun yang ada di dalam blok else. Dan tabel ini ngegambarin 2 jalur itu dengan jelas banget. Cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nilai lebih dari sama dengan 75 itu benar, kita ikutin kolom tengah. Kalau ternyata salah, kita langsung loncat ke kolom paling kanan. Nggak ada pilihan ketiga. Jadi perannya jelas banget ya. Perintah if itu tugasnya memeriksa kondisi utama. Terus else itu berfungsi kayak jaring pengaman yang nangkep semua kemungkinan lainnya. Dengan kombinasi ini, program kita dijamin bakal selalu ngasih respons, nggak peduli apapun inputnya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan, mari kita lihat gambaran besarnya dan sadari betapa kuatnya konsep sederhana tentang kondisi ini. Jadi, ini dia poin-poin kuncinya. Logika if itu intinya buat bikin keputusan. Dia mengubah program dari sekedar daftar perintah yang kaku, jadi sistem yang dinamis dan bisa bereaksi. Pada dasarnya, inilah jembatan yang menghubungin data mentah dengan tindakan yang cerdas. Pada akhirnya, ya tentang itu,
Setiap kali ada software yang rasanya ngertiin kamu atau situasi kamu, kemungkinan besar itu adalah hasil dari serangkaian perintah if-else yang dirancang dengan baik di belakang layar. Jadi, sekarang kita tahu gimana cara memilih di antara dua jalan. Tapi gimana kalau pilihannya ada banyak? Kayak milih menu di aplikasi ojek online atau milih karakter di game. Nah, itu adalah keajaiban logika untuk dibahas di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.